Halo warga Konoha sekalian. Guys, bayangkan kamu sudah memenangkan piala bergengsi, piala olimpiade atau piala emas yang sangat bergengsi di dunia. Tapi tiba-tiba gelarmu dicabut bukan karena kamu curang, bukan karena kamu melakukan kesalahan, tapi karena kamu mengibarkan benderamu sendiri. Wow, gila, luar biasa. Dan anehnya lagi, ada di dua tempat memenangkan piala medali emas. Satu di China, satu lagi di Azerbaijan. Namun anehnya, di China tidak diskors ya, tidak dicabut pialanya. Tapi ketika di Azerbaijan, di negara mayoritas muslim, pialanya dicabut. Dan itulah yang dialami oleh seorang pria remaja yang berasal dari Israel. Dia memenangkan piala emas atau piala bergengsi di bidang informatika. Tapi ketika dia menyebarkan bendera Israel, pialanya dicabut, gelarnya dicabut. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada semacam standar janda gitu? Apa alasannya? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun, saya bukan buzzer Israel, saya melihat dari berbagai sudut pandang gitu, karena ada semacam keanehan di sini. Nah, setelah saya riset, saya menemukan data atau fakta yang tidak sesimpel yang kita pikirkan. Ini lebih rumit daripada yang kita bayangkan. Apa itu? Jadi guys, ternyata kronologinya ada seorang remaja asal Israel memenangkan medali di dua tempat. Satu di China, kemudian satu lagi di negara mayoritas muslim. Kalau nggak salah namanya Azerbaijan ya. Jadi guys, ternyata di China ketika dia memenangkan medali emas, dia mengibarkan bendera Israel, tapi dia tidak diskors, tidak disanksi gitu ya. Tapi di negara muslim, di Azerbaijan, dia diskors. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungannya dengan Palestina? Yes, sangat berhubungan. Jadi kita tahu bersama bahwa umat muslim itu kan sangat pro terhadap Palestina ya. Kenapa mereka pro terhadap Palestina? Kenapa China nggak pro terhadap Palestina? Kenapa China tidak mengskors atau melarang pengibaran bendera Israel gitu? Padahal China itu kan negara maju. China itu salah satu negara maju, sementara Azerbaijan nggak termasuk. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa negara maju itu tidak mengurusi masalah Israel dan Palestina, sementara negara yang susah maju, negara yang berkembang, negara yang terpuruk itu selalu mengurusi yang namanya Palestina dan Israel. Bukan berarti saya mengatakan mengurusi Palestina itu nggak boleh, boleh-boleh aja gitu. Tapi biasanya orang-orang atau negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina itu adalah negara-negara yang, mohon maaf ya, negara yang kere gitu ya. Seperti Konoha gitu ya, dan negara-negara lainnya. Kenapa gitu? Ini yang jadi pertanyaan besar. Ya, bahkan masalah ini sudah berimbas pada masalah perebutan medali emas gitu ya. Harusnya ini tidak bisa digabungkan dong. Harusnya ini dipisahkan gitu ya. Menurut kalian gimana? Apa alasannya? Siapa yang waras? Negara maju atau negara yang tidak maju? Justru negara maju itu mereka nggak peduli gitu ya. Mau mengembarkan bendera Israel kayak mau nggak peduli gitu. Saya bukan pro terhadap Israel di sini ya. Tapi gini guys, ini semacam kebodohan menurut saya pribadi. Apa itu kebodohan? Jadi orang bodoh itu biasanya kalau dikasih nasihat, dikasih masukan, kalau kita membantah orang bodoh itu biasanya orang bodoh itu akan semakin menjadi-jadi gitu ya. Mereka tidak akan mau introspeksi diri. Mereka tidak akan mendengarkan saran dari luar gitu ya, atau dari berbagai sudut pandang. Orang bodoh itu hanya melihat dari satu sudut pandang. Kita ambil contoh misalnya seperti Free Palestine gitu ya. Mereka selalu membela yang namanya Palestina, membela yang namanya Gaza dan sebagainya. Mereka mengatakan Israel itu jahat dan sebagainya, tanpa mempelajari sejarah yang sebenarnya gitu. Jadi sejarah yang datang ke kita itu yang dipropagandakan itu sejarah yang sudah disaring gitu, bukan sejarah yang sebenarnya. Artinya gini,
Kalau kita mengatakan bahwa Israel itu jahat, apakah Palestina itu suci? Ini berkali-kali saya bertanya seperti ini ya. Kalau Palestina itu bukan mayoritas Muslim, apakah kita akan membela Palestina? Kalau Palestina itu mayoritas beragama Hindu, beragama Buddha, apakah kita akan membela Palestina? Enggak kan? Jadi kemanusiaan kita itu hanya berlaku bagi yang seiman gitu. Kalau nggak seiman kita nggak akan peduli gitu. Buktinya Ukraina jelas-jelas tanahnya diserobot sama Rusia, tapi kita nggak peduli kan. Karena apa? Karena nggak seiman dengan kita. Coba kalau Ukraina itu mayoritas Muslim, ya kita akan mengutuk Rusia dong. Jadi kemanusiaan kita itu berlaku hanya bagi yang seiman. Itulah yang terjadi dengan seorang pria asal Israel baru-baru ini. Jadi, menurut keyakinan saya, Azerbaijan dan negara-negara mayoritas Muslim itu, mereka tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Jangankan perbedaan pendapat, ya, berbeda pandangan aja mereka sudah intoleransi gitu. Ya, bayangkan ya, berbeda pendapat itu sudah intoleransi, apalagi beda agama ya kan. Itu sangat tidak masuk akal menurut saya pribadi. Sangat tidak bisa ditoleransi gitu ya. Jadi rata-rata negara maju itu nggak terlalu mengurus yang namanya Palestina dan Israel. Kita itu kan sedikit-sedikit free Palestine, tapi disuruh ke sana kagak mau. Iya kan? Mana ada coba pendukung Palestina yang pergi ke Gaza membela Hamas? Kagak ada. Sampai sekarang kagak ada itu yang pergi ke sana membantu gitu. Harusnya kan pergi dong. Kalau misalnya mengatakan nggak punya ongkos, itu TKI, TKW, Konoha itu ada yang kerja di Arab Saudi, di Qatar, Dubai. Mereka punya ongkos tuh. Bahkan mereka berangkat sendiri, ada yang berangkat sendiri. Umroh aja banyak duit tuh. Apalagi ini kan, membela yang seiman Palestina gitu. Jadi menurut keyakinan saya, Free Palestine ini, ya menurut keyakinan saya itu, ya jangan-jangan ini komoditis gitu ya, atau komoditas gitu. Tujuannya apa? Tujuannya alat tawar. Misalnya nih ada politisi yang mau calon, dia akan meneriakkan Free Palestine ya. Kemudian ada calon gubernur, bupati, mereka akan mengatakan Free Palestine. Bahkan presiden sekalipun selalu mengatakan Free Palestine. Ya, hanya satu pemuka agama, bukan pemuka agama, sorry, pejabat yang terkenal, yang elektabilitasnya sekarang lagi naik daun, yaitu KDM, yang tidak terlalu setuju dengan Free Palestine. Hanya dia gitu. Itu aneh gitu, itu unik gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Free Palestine ini sebenarnya komoditas gitu? Cuman alat tawar doang gitu. Cuman alibi doang atau alasan doang gitu. Jadi itu artinya kita dieksploitasi dong. Pendukung Palestina itu dieksploitasi. Makanya saya katakan orang bodoh itu tidak sadar bahwa dirinya dieksploitasi. Ya, mereka menganggap bahwa dirinya cerdas, menganggap bahwa dirinya pinter gitu. Saya tidak mengatakan bahwa saya itu cerdas ya. Saya tidak pernah mengatakan saya itu pinter. Bahkan saya sering mengatakan saya tidak akan menyimpulkan, Anda yang menyimpulkan. Kenapa? Karena saya nggak mau monopoli kebenaran gitu. Orang bodoh itu selalu memonopoli kebenaran gitu. Jadi kalau saya mengatakan silakan simpulkan sendiri, itu bukan berarti saya itu ini ya cerdas ya. Ya itu justru memberikan bahwa atau memberikan syarat bahwa saya itu selalu berkekurangan gitu ya. Saya tidak mengatakan diri saya cerdas gitu ya. Saya ngajak yang nonton video untuk menyimpulkan sendiri gitu, bukan saya yang menyimpulkan gitu. Jadi orang bodoh itu selalu memonopoli kebenaran versi mereka gitu ya. Sama seperti pendukung Palestina. Saya tidak mengatakan pendukung Palestina itu bodoh ya, tapi mereka tidak bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Mereka tidak membaca sejarah dengan mandiri gitu ya. Mereka dapat sejarah atau berita-berita itu dari pendukung Palestina juga. Ya otomatis mereka juga akan nyari informasi yang berpihak pada Palestina gitu. Jadi ada sejarah yang jarang dibongkar seputar Palestina dan Israel. Kalau saya bongkar ini mungkin akan banyak yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Apa itu? Jadi guys, yang pertama, ketika Israel bangun pemukiman di daerah Palestina, itu dibeli loh tanahnya. Kemudian ketika
daerah Israel itu makin banyak gitu ya setelah terjadi perang gitu. Dari perang Yom Kippur setelah Israel merdeka, maka daerahnya makin bertambah gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka diperangi gitu. Kan siapa suruh memerangi Israel? Baru juga merdeka sehari sudah dikeroyok sama 10 negara. Termasuk Palestina yang mengkeroyok gitu. Jadi itu ya semacam karma kan bagi mereka. Bisa dikatakan karma. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang, kelonjotan berjemaah gitu. Itu ada datanya. Mereka beli tanahnya kemudian ketika mereka diserang mereka mempertahankan diri gitu. Mereka menyerang balik gitu. Ya makanya jangan diserang dong. Itu kan semacam karma ya bagi orang-orang Palestina. Kemudian DNA orang-orang Palestina dan orang-orang Israel itu sama guys. Mereka satu rumpun. Jadi kalau dites DNA orang Israel dan Palestina itu lebih mirip daripada DNA Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Karena terjadi perkawinan silang. Ada yang mengatakan bahwa orang Palestina itu berasal dari Filistin gitu ya, berasal dari Yunani dan sebagainya. Ya sebagian ada, tapi sebagian kecil, bukan sebagian besar. Tapi sebagian besar mereka itu masih satu ini kok, satu rumpun kok. Ya, jadi wajar mereka satu rumpun, wajar mereka genetiknya sama karena mereka pernah hidup di suatu masa bersamaan ya, kemudian ada perkawinan gitu ya. Itu hal yang biasa di Timur Tengah. Ada perkawinan silang gitu. Jadi kalau kita memahami ini ya, kita tidak akan ributin yang namanya Hamas ya atau Palestina dan sebagainya gitu. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ada segala meronnya. Tapi ya pada faktanya seperti itu. Sejarah yang kita dapatkan itu adalah sejarah yang sudah disaring gitu ya. Atau informasi yang kita dapatkan itu adalah informasi propaganda. Kita nggak tahu di balik ini semua gitu. Makanya negara-negara maju itu tidak mendahului gitu ya. Mereka tidak langsung pro terhadap Palestina. Ya mereka juga nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. China itu berpikir bahwa mereka tidak mengetahui siapa yang benar yang salah. Wong China itu jauh sama Palestina dan Israel. Yang mengetahui masalah mereka itu ya tetangga mereka, negara-negara tetangga. Sama seperti ini. Kalau di dekat rumah kita itu ada yang berantem antara tetangga dan tetangga. Yang tahu kan siapa? Kita kan tetangganya kan. Yang tahu karakternya siapa itu dan lain sebagainya. Itu kan yang tahu tetangganya. Sama seperti kasus Iran, sorry bukan Iran. Kasus daripada Gaza versus Israel. Yang tahu siapa? Yang tahu ya tetangga-tetangga mereka, Mesir, kemudian Lebanon dan sebagainya gitu. Mereka yang tahu. Kenapa mereka memilih diam? Ya karena mereka tahu masalah yang sebenarnya. Kenapa mereka tidak memberi ketumpangan sama orang-orang Gaza? Ya, karena mereka tahu fakta yang sebenarnya. Kenapa mereka langsung menutup perbatasan gitu? Ya karena tahu mereka yang sebenarnya siapa gitu. Artinya gini, kalau kita menganggap bahwa Israel itu penjajah jahat, apakah orang-orang Gaza, orang-orang Palestina itu suci? Itu yang jadi pertanyaan. Supaya kita punya pola pikir yang berbeda gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual. Salam rasional.